Halo guys, kembali lagi sama saya Yopi Suwarno dari All Star Garage. Nah, kali ini saya mau review bengkel lagi ya guys. Kemarin kan kita udah review bengkel Holden, terus bengkel Swap Engine, sama bengkel 4x4 ya. Nah, kali ini saya mau bahas tentang cat mobil nih. Kebetulan sekarang saya berada di salah satu bengkel Autores di Kota Solo. Dan di sini bisa juga ternyata restorasi mobil guys. Nah, kira-kira habisnya berapa ya kalau di bengkel Autores? Terus hasilnya seperti apa? Dan worth it nggak sih bangun mobil di bengkel Autores? Oke, kalian yang penasaran tonton videonya sampai selesai. Oke, nah di samping saya ini ada sebuah Land Cruiser BC60 guys. Ini kebetulan punya teman saya sendiri ya guys. Nah, Land Cruiser BC60 ini adalah mbahnya VX80 ya. Ya, long chassis. Ini cukup jarang di Indonesia, mesinnya diesel. Itu. Nah, kebetulan saya dapat kepercayaan buat dokumentasi ini proses bangunnya. Kita nanti akan bikin videonya ya, proses restorasi mobil ini. Ikuti terus videonya, jangan lupa di subscribe dulu. Mobil ini mobil jadi awalnya, jadi dia bukan yang dari bahan rosok gitu, enggak, tapi ini mobil jalan dan tadinya kondisinya cukup baik. Cuman yang punya pengen mobil ini direstorasi supaya lebih fresh lagi gitu. Jadi dari awalnya mobil ini datang ke sini, lalu dipreteli, part-partnya ini dipreteli semua, terus bagian-bagian yang kropos-kropos dilas, lalu catnya ini dikerok total full, dikerok total, lalu masuk ke spray boot atau cat oven. Kalau orang biasanya ngomong ya, cat oven itu sebenarnya spray boot, jadi ruangan khusus buat ngecat. Nah, cat oven ini ada keunggulannya guys. Keunggulannya jadi dia catnya akan lebih bersih karena ruangannya kan steril ya, itu, dan suhunya juga bisa diatur stabil. Hasil catnya akan lebih maksimal gitu. Lah kalau cat oven hasilnya kayak gini ya guys ya. Jadi dia bisa rapi, halus, minim bintik-bintik, minim bubble-bubble. Karena pengerjaannya di ruang yang steril dan temperaturnya juga bisa diatur stabil. Dia bisa detail ya guys ya. Jadi sampai dalam-dalam, lipetan-lipetan seperti ini bisa kena cat semua, sampai dalam-dalamnya juga ya, bisa rapi hasilnya. Dan kualitas pengerjaannya menurut saya ini cukup baik. Lalu bagaimana sih cara menilai kualitas pengerjaan cat itu baik atau enggak? Nah, saya mau berbagi sedikit tips ya. Jadi kalau kalian mau pilih bengkel, pastikan dulu kalian tahu hasil pengerjaan yang sudah jadinya seperti apa gitu. Jadi ngerti nih referensi sebelumnya, oh ini garapannya bagus, apa garapannya biasa aja, mobil-mobil mana aja yang udah pernah dikerjain sama bengkel itu. Lalu yang kedua, kita lihat fisiknya.
Nah, hasil pengerjaan cat itu tergantung sekali sama yang pertama bahan awal mobilnya dulu, lalu bahan catnya mulai dari dempul, epoksi, cat sampai pernisnya itu harus yang sesuai dengan standar kualitas itu guys. Kalau mau cat oven atau mau cat yang biasa itu hasilnya sebenarnya sama-sama relatif ya. Kalau cat oven pasti lebih bagus, relatif lebih bagus. Nah, nanti tinggal tukangnya nih. Jadi yang garap, tenaganya yang ngerjakan ini pinter apa enggak gitu. Itu juga menentukan. Bisa aja yang cat nggak main cat oven pengerjaan bisa maksimal, itu sangat memungkinkan. Apabila tenaganya udah senior profesional, biasanya dia ngerti cara garapnya gitu guys. Nah, mobil kayak gini ya, ini kalian nanti lihat teksturnya nih. Teksturnya ini halus apa enggak gitu. Terus nut bodinya, nah, kalau ini kan kita udah bicara restorasi, ini nut-nutnya halus bener sesuai sama bawaan basic mobilnya, lalu ngombak apa enggak seperti itu. Jadi dilihat dari samping ya, ini kalau pintunya nutup kencang semua, jadi nanti kelihatan kalau catnya kurang bagus, dempulannya nanti kurang rapi, dia hasilnya akan ngombak guys. Jadi nggak bisa lurus, nggak bisa bagus gitu, pasti nanti ada kayak meletot-meletotnya gitu. Terus detail-detail kecil lainnya ya guys ya, jadi catnya sampai bawah sini seperti itu. Dan kalau profesional garapannya bagus, biasanya dia minim celepret-celepretan, jadi nggak jorok seperti itu. Nah, cuman kalau ini kan ini masih ini ya, belum finishing ya, baru 50%. Seperti itu sih. Sama yang biasanya ini ya, mungkin jarang diperhatikan, nanti dari sisi-sisi kecil seperti ini nih, ujung-ujung nut-nut pojok-pojok seperti ini nih. Nah, karena ini kan nanti kalau udah dipasang biasanya ketutup sama kaca, sama karet kaca ya guys ya, jadi nanti nggak terlalu kelihatan. Tapi ini juga menentukan itu pengerjaannya bagus apa enggak, seperti itu. Menentukan kualitas si bengkel tersebut. Apalagi mobil seperti ini kan pasti butuh ngeset body, butuh mengembalikan nut-nutnya supaya lebih rapi lagi, supaya seperti aslinya bawaan pabrik. Nah, itu butuh keahlian tersendiri ya guys. Jadi nggak semua bengkel bisa mampu mengerjakan sesuai dengan aslinya mobil ini gitu. Lalu berapa sih biayanya ngecat mobil seperti ini di bengkel Authorize? Tadi saya sempat ngobrol ya sama pimpinan bengkelnya. Jadi untuk mobil seperti ini sebenarnya kan ada dua alternatif tuh guys, angkat bodi sama nggak angkat bodi. Nah, kebetulan yang ini nggak pakai angkat bodi karena ngejar supaya lebih cepat gitu. Untuk bodinya ini biayanya 50 juta guys, itu di luar biaya lasnya. Nah, kalau las yang kropos-kroposnya ini 10 juta total mobil ini gitu. Nah, nanti setiap mobil pasti kan kondisinya beda-beda ya guys, hasilnya juga menentukan nanti dari bahannya. Kebetulan yang ini masih bagus gitu, dan yang membedakan nanti biaya lasnya. Biaya lasnya kalau kropos-kroposnya banyak, itu pasti nanti juga habisnya lebih banyak
Nah, kenapa kok teman saya ini pengen mengerjakan mobil ini di bengkel Authorize? Mungkin lebih karena kepuasan hati ya guys. Itu sebenarnya bengkel cat kan macam-macam, ada bengkel Authorize seperti ini, ada bengkel rumahan, ada bengkel custom, dan hasilnya pun relatif ya, macam-macam. Cuman kalau menurut saya ini cukup proper hasilnya. Oh ya, satu hal lagi. Nggak semua bengkel Authorize mau menerima pengerjaan seperti ini ya guys, dan hasilnya belum karuan proper ya gitu. Karena untuk mengerjakan mobil seperti ini man hour-nya kan tinggi guys, jadi pengerjaan mobil seperti ini butuh waktu yang cukup lama, otomatis upah karyawannya kan juga lebih banyak. Apalagi mobil seperti ini pasti butuh detail ya, dan nanti pasti akan banyak revisi-revisi. Contohnya kalau ngelas triplang di bawah ini, pasti kan harus ngepaske sama pintunya yang di atas. Ini nggak boleh terlalu tinggi, nggak boleh terlalu rendah, harus pas. Kalau salah, ini harus diulang lagi nih prosesnya gitu, dan yang rugi kan pasti bengkelnya guys, seperti itu. Dan di mobil ini, nah interior sama kabel-kabel mesin kan semua di sini guys. Nah untuk interior sama kabel-kabel, teman saya ini mendatangkan tenaga khusus sendiri gitu. Cuma nanti ada casnya dari sini karena kan pinjam tempat di sini ya gitu. Nah ini udah 50%, coba nanti lihat prosesnya seperti apa, hasilnya bagus apa enggak ya kira-kira gitu. Oke, jadi gitu dulu video kita kali ini tentang cat mobil di bengkel Authorize. Nah jangan lupa like dan subscribe ya, jangan lupa juga follow Instagramnya Old Stars Garage. Di situ kita akan bahas banyak hal yang udah jarang kalian lihat di jalan. Oke, terima kasih.